فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa taala kita akan lanjutkan bacaan kita barakallahu fikum dari kitab Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam di Syekh Al-Albani rahimahullah, di mana barakallahu fikum kita telah sampai pada pasal terakhir sebelum masuk pada inti pembahasan syubhatun wa jawabuha, syubhat-syubhat dan jawabannya. Dan syubhat yang dimaksud di sini barakallahu fikum berkaitan dengan kesetiaan seseorang dengan sunnah, di mana barakallahu fikum kesetiaan itu akan datang, syubhat ataukah seseorang akan datang untuk mengguncang kesetiaan Anda terhadap sunnah, maka beliau akan memberikan jawaban terhadap syubhat-syubhat itu. Qala rahimahullah, dzalika ma kuntu katabtuhu منذ 10 sanawat fi muqaddimati hadzal kitab. Hal itu adalah yang dahulu saya telah tulis semenjak 10 tahun yang lalu. Dan buku yang kita baca ini barakallahu fikum dicetak berkali-kali di masa hidup beliau. Bahkan barakallahu fikum sampai belasan kali cetak. Dan yang ada di hadapan Anda sekarang Darul Ma'arif, sebelumnya dicetak oleh Maktabatul Islamiyah, di mana barakallahu fikum dicetak sampai belasan kali. Kemudian Syekh Al-Albani rahimahullah mencabut izinnya karena tidak amanah. Mereka hanya mencari keuntungan, tidak memperhatikan barakallahu fikum apa yang seharusnya diperhatikan berupa pembenaran dari kesalahan-kesalahan tulisan dan semisalnya. Maka Syekh Al-Albani rahimahullah menarik izinnya dari Maktabah Islami dan memberikan izin kepada Al-Ma'arif, Maktabah Al-Ma'arif. Dan ini saja barakallahu fikum yang cetakan saya yang 2 warna. Kalau tidak 1 warna aja. Ini barakallahu fikum sudah cetakan ketiga pada tahun 2004. Yang itu 2011 cetakan keempat. Iya toh? Nah. Sehingga barakallahu fikum di sana banyak cetakan. Dan ini diantara yang ditulis oleh Syekh Al-Albani 10 tahun sebelum beliau mengizinkannya lagi. Nah, wa qad dhahara lana fi hadhihi al-burhah annahu kana laha ta'thirun tayyibun fi sufufi asy-syababil mu'min. Dan dah nampak bagi kami pada ringkasan ini bahwasanya syubhat dan jawabannya, bantahannya memiliki pengaruh yang bagus di tengah-tengah barisan para pemuda mukmin. لإرشادهم إلى وجوب العودة في دينهم وعبادتهم إلى المنبع الصافي من الإسلام الكتاب والسنة. Sebagai bimbingan arahan kepada mereka tentang wajibnya kembali pada agama mereka dan ibadah-ibadah mereka kepada sumber yang murni dari Islam, yaitu Alkitab dan juga Sunnah. Faqad izdada fihim walhamdulillah al-amiluna bis-sunnah wal muta'abbiduna biha. Dan telah bertambah di tengah-tengah para pemuda walhamdulillah para orang-orang yang mengamalkan sunnah dan beribadah dengan sunnah. Bila halnya barakallahu fikum sebelum tenarnya Syekh Al-Albani rahimahullah, masyarakat kaum muslimin hanya ikut-ikutan dengan madhab dan tidak berupaya dan bersungguh-sungguh mencari dalil untuk mereka beribadah dengannya. Nah, hatta saru ma'rufin bidzalik, sampai mereka yaitu para pemuda yang bersungguh-sungguh mengamalkan sunnah, mereka pun tenar dengan hal itu, disebut sebagai salafi ahli sunnah. Wa illa di masa itu barakallahu fikum belum ada dikatakan sebagai ahli sunnah atau yang semisalnya. Mereka hanya dikatakan imam madhab Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali. Bahkan di masa-masa itu barakallahu fikum di masjid didapatkan sholat berkali-kali. Jamaah diimami oleh yang bermadhab dengan mereka. Hambali dengan Hambaliyun, Syafi'i dengan Syafi'iyun. Sehingga dalam satu masjid jamaah berkali-kali. Allah musta'an.
Dan ini barakallahu fikum maksud dari pelarangan sebagian ulama tidak bolehnya ta'addudul jama'at fil masjid. Berbilangnya jamaah salat di dalam masjid. Maksudnya apa? Masing-masing punya imamnya. Adapun barakallahu fikum jamaah kedua, ketiga di masjid dikarenakan terlambat boleh. Adapun jamaah kedua, jamaah ketiga di satu masjid dikarenakan hal tertentu seperti terlambat, maka hal itu dibolehkan. Karena Nabi SAW begitu melihat ada seorang sahabat yang terlambat dan mengatakan, "Man yatasaddaq ala hada?" Siapa yang mau bersedekah kepada orang itu? Lalu berdirilah satu orang sahabat lalu salat bersamanya. Terjalin jamaah yang kedua. Nah, hal ini barakallahu fikum tidak terlarang. Adapun maksud dari sebagian para ulama larangan ta'addud berjumlahnya jamaah di masjid yaitu seperti tadi. Imam Hanafi sendiri, Hambali sendiri, Syafi'i sendiri. Demikian juga barakallahu fikum Maliki. Allah musta'an. Hatta saru ma'rufina bidzalik, sampai mereka pun tenar dengan hal itu. Ghaira anni lamastut min ba'dihim tawaqqufan 'anil indifa' ila al-'amal biha. Akan tetapi aku merasa dari sebagian mereka ada tawakkuf, mengambil sikap tawakkuf untuk terus maju beramal dengan sunnah. La syakkan fi wujubi dzalik. Bukan karena dia ragu tentang wajibnya hal itu. Ba'da masukna minal ayati wal akhbar, setelah kami giring berupa ayat-ayat dan juga akhbar, berita-berita anil a'immati fil amri dan ruju'i ilaiha, dan juga dari ucapan-ucapan dari para a'immah berupa perintah merujuk kepada as-sunnah. Walakin li syubhatin, akan tapi mereka tawakuf untuk melaksanakan sunnah karena ada syubhat. Kenapa kau tidak laksanakan sunnah itu? Bukan karena saya ragu terhadap hal itu disunnahkan, tapi karena ada syubhat. Yasma'unaha min ba'dil masyayikhil muqallidin, yang mereka dengar dari sebagian para masyayikh yang fanatik. Lidha ra'aitu an ata'arrab liha dzikriha wa raddu 'alaiha. Oleh karena itulah saya melihat untuk menyebutkannya dan membantahnya. La'alla dzalikal ba'du yandafi'u ba'da dzalika ila al-'amal bis-sunnah. Mudah-mudahan sebagian pemuda tadi yang merasa ragu untuk mengamalkan sunnah karena adanya syubhat bisa terdorong setelah itu untuk mengamalkan sunnah ma'al 'amilina biha, bersama dengan orang-orang yang sudah mengamalkannya. Fayakunu minal firqatin najiyati bi'idznillah ta'ala, sehingga dia pun tergolong dari firqatun najiyah bi'idznillah ta'ala. Nah, yang pertama, qala ba'duhum. Yang pertama berkata sebagian mereka. La syakka anna ar-ruju'a ila hadi nabiyina sallallahu alaihi wasallam fi syu'uni dinina amrun wajib. Tidak diragukan bahwa merujuk kepada petunjuk Nabi kita pada urusan-urusan agama adalah perkara yang wajib. La siyama fi ma kana minha ibadatun mukhtassah mahdhah. Terlebih lagi pada perkara dari hal tersebut berupa ibadah semata, la maja'ala lil ra'yi wal ijtihadi fiha, yang tidak ada kesempatan masuk akal-akalan ataukah ijtihad padanya. Li'annaha tauqifiyah, karena itulah ibadah tauqifiyah yang dilaksanakan karena nas, berdasarkan nas. Kas-salati masalan, seperti salat. Walakinna la nakadu nasma'u ahadan minal masyayikhil muqallidin ya'muru bidzalik. Tapi kami tidak pernah mendengar seorang pun dari para masyayikh muqallid memerintahkan melakukan hal itu. Jelas memang kita harus melaksanakan ibadah seperti salat tauqifiyah, tapi tidak pernah kami dapat kalam ulama. Apakah itu disunnahkan atau tidak? Tapi ada hadisnya, tapi belum kami dapatkan ucapan ulama. Nah, sehingga barakallahu fikum, mereka pokoknya harus ada alimnya dulu. Dan tidak mau menoleh kepada hadis-hadis Nabi yang sahih tentang hal tersebut. Bal najiduhum yuqirruna ikhtilaf. Bahkan kami mendapatkan mereka mengikrarkan adanya khilaf. Wa yaz'umuna annahu tawsi'atan 'alal ummah. Dan mereka beranggapan bahwasanya khilaf yang terjadi adalah suatu kelonggaran bagi umat. Wa yahtajjuna 'ala dzalika bihadits, dan mereka berargumentasi tentang hal itu dengan suatu hadis. Qala ma karraruhu fi mithli hadhihi almunasabah raddina bihi 'ala ansari sunnah.
Seringkali mereka ulang-ulangi hadis ini. Pada kesempatan-kesempatan seperti ini untuk membantah para pembela sunnah. Ikhtilafu ummati rahmah. Hadis yang senang dibawa ikhwanul muslimin. Perselisihan yang terjadi pada umatku itu rahmat. Maksudnya apa? Bikin saja perselisihan, rahmat gitu. Ikhtilafu ummati rahmah. Fayabdu lana anna hadzal hadis yukhaliful manhaj alladhi tad'u ilaihi. Sehingga mereka mengatakan, yang nampak bagi kami hadis ini menyelisihi apa yang kalian serukan. Untuk kembali melaksanakan satu pegangan, satu amalan dengan amalan yang sama dari Nabi saja. Di mana di sana ada hadis perselisihan yang terjadi pada umat adalah rahmat. Bahkan mungkin ditambah dengan ayat terbantu. Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Mereka akan terus berselisih. Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Kecuali siapa yang Allah rahmati. Nah. Walidzalika khalaqahum. Untuk itu mereka diciptakan. Lihat. Tapi sayang barakallahu fikum salah paham dengan ayat. Walidzalika khalaqahum bukan berarti untuk mereka diciptakan untuk berselisih, tidak. Illa man rahima rabbuk, kecuali yang Rabbmu rahmati, untuk itu mereka diciptakan, yaitu untuk mendapatkan rahmat. Dan bagaimana cara mendapatkan rahmat? Kecuali dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, kemudian barakallahu fikum di antara hadis tadi. Baik. Wa allafta kitabaka hadha wa ghairahu alaihi. Fama qawluka fi hadzal hadis? Sementara engkau menulis kitabmu ini, sifat salat Nabi di mana barakallahu fikum beliau telah jelaskan. Beliau terlepas dari madhab dalam membuat kitab ini. Kamu wahai Syekh Al-Albani telah menulis kitabmu ini. Dan juga kitab yang lain. Fama qawluka fi hadzal hadis? Lalu bagaimana kiranya pendapatmu tentang hadis tadi? Wal jawab min wajhain. Jawabannya dari dua sisi. Beliau akan jawab tentang hadis tersebut. Al-awwal, yang pertama, annal hadits la yasih. Hadis itu tidak sahih. Bal huwa batil la aslalah. Bahkan itu hadis yang batil, tidak ada dasarnya. Kalimat la aslalah yang disebutkan oleh ahlul hadis artinya bagaimanapun capekmu keliling dunia cari hadisnya tidak akan dapat di buku induk. Buku induk hadis tidak ada. Cari di buku kutubus sittah, kutubus tis'ah, tidak ada. Tidak akan dapat. Karena la aslala, tidak ada dasarnya, dari mana sumbernya tidak ada. Qala al-allama Sabki, lam aqif lahu ala sanadin sahihin, wala da'ifin, wala mawdu'in. Saya tidak pernah dapatkan hadis tersebut dengan sanadnya. Apakah dengan sanad yang sahih? Tidak juga dapat dengan sanad yang dhaif. Tidak juga dapat dengan sanad yang maudhu'. Sanad maudhu' saja tidak ada. Lalu bagaimana mungkin dikatakan itu hadis? Jelas? Di sana barakallahu fikum tidak dapatkan hadis yang mungkin di dalam hadapan ke kita katakan hadisnya dhaif, masih mending. Kenapa? Karena masih ada sanadnya, diriwayatkan oleh fulan dari jalannya begini sampai kepada Nabi. Masih penting itu. Kalau ini barakallahu fikum cari di seluruh buku. Terus buku hadis tidak akan dapat sanadnya, tidak sahih, tidak dhaif, tidak juga maudhu', bahkan maudhu' tidak ada. Allah musta'an. Qultu wa inna ma ruya bi lafdhin ikhtilafu ashabi lakum rahmah. Kata Syekh Al-Albani, hanya saja ada yang diriwayatkan dengan lafaz perselisihan sahabat-sahabatku. Untuk kalian itu sebagai rahmah. Perselisihan sahabat-sahabatku artinya terbatas hanya kepada para sahabat. Wa ashabi kan nujum. Sahabat-sahabatku itu bagaikan bintang. Fabi ayyihim iktadaitum ihtadaitum. Dengan siapa saja dari mereka kalian teladani, maka kalian dapat petunjuk. Wa kilahuma la yasih. Tapi kedua hadis ini juga tidak sahih. Al-awwal wahin jiddan. Yang pertama sangat lemah. Artinya masih dapat sanad. Masih lebih mending daripada sebelumnya. Wal akhar maudhu'. Yang hadis kedua, sahabatku bagaikan bintang, itu maudhu' palsu. Wa qad haqqaqtul qawla fi dzalika kullih. Dan saya telah membuat tahqiq,
yaitu mendatangkan rincian pembahasan tentang hal ini semuanya fi silsilatil ahadits dha'ifah wal mawdu'ah, dalam kitab beliau silsilah ahadits ad-dha'ifah wal mawdu'ah. Nah, ini barakallahu fikum satu sisi, dan insyaallah bantahan yang kedua atau singkat kita baca. Al-thani, sisi yang kedua, annal hadits ma dha'fihi mukhalifun lil Qur'anil Karim. Hadits ini bersama dengan lemahnya, bahkan tidak ada asalnya, menyelisihi Al-Qur'anul Karim. Fa innal ayatil waridata fi an-nahy an ikhtilafi fid din wal amri bi ittifaq fihi ashhar min an tuzkar. Karena ayat-ayat yang disebutkan pada Al-Qur'an tentang larangan berselisih dalam agama dan perintah untuk sepakat di atasnya adalah perkara yang tenar untuk disebut-sebut. Walakin la ba'sa min an nasuqa ba'daha, tapi tidak masalah untuk kita sebutkan sebagian dari ayat-ayat itu. Ala sabilil misal, sebagai contoh, qala Allah Ta'ala wala tanaza'u, jangan kalian bertikai. Cukup? Wa tatafshalu, karena nanti kalian akan gagal. Wa tadhhaba rihukum, lalu kalau kalian sudah gagal, hilanglah kekuatan kalian. Wa qala wala takunu minal musyrikin, Allah juga berkata janganlah kalian tergolong dari kaum musyrikin. Bagaimana kaum musyrikin itu? Minal ladina farraqu dinahum, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'a, dan mereka bergolong-golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, masing-masing kelompok akan bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Waqal, dan juga Allah mengatakan wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk, mereka akan terus berselisih kecuali yang Allah rahmati. Artinya yang tidak berselisih dirahmati oleh Allah. Artinya yang bersungguh-sungguh untuk kembali berpegang pada sumber yang tidak membuat berselisih adalah orang yang dirahmati. Fa idza kana man rahima rabbuka la yakhtalifun, apabila orang yang dirahmati Rabbmu adalah orang yang tidak berselisih, wa innama yakhtalifu ahlul batil, hanyalah yang berselisih itu ahlul batil. Fa kaifa yaqilu anna ayyakuna al-ikhtilaf rahmah, maka bagaimana mungkin bisa dipahami bahwa perselisihan itu sebagai rahmat? Nah, ini barakallahu fikum bantahannya. Fa sabata anna hadzal hadits la yasih, maka telah tetap bahwasanya hadits ini tidak sah. La sanadan wala matnan, tidak secara sanad, tidak ada sanadnya. Wala matnan, bahkan dari sisi isinya juga tidak sahih. Nah, wa hina idin yatabayyana biwuduhin annahu la yajuzu ittikhadhuhu shubhatan litawaqqufi 'anil 'amali bil kitabi was sunnati alladhi amara bihi al-a'immah. Maka hatta itu juga jelas dengan sangat terang bahwa tidak boleh menjadikan hadits ini sebagai syubhat untuk menahan diri mengamalkan Al-Quran dan Sunnah yang telah diperintahkan oleh para imam-imam madhab yang sebelumnya disebutkan. Nah, jelas bantahannya? Baik. Astagfirullah.